Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 1 Februari, hari biasa pekan yang keempat. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu rela menderita dengan tabah demi keselamatan kami. Semoga kami juga bertekun bersamanya dalam perjuangan hidup sehari-hari untuk melawan dosa. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat,
Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar, lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini 1 Februari kita ikut bersyukur dan bergembira atas saudara-saudari kita yang merayakan Tahun Baru Imlek. Semoga keluarga-keluarga yang merayakannya selalu diberikan rahmat, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan, dan berkat yang melimpah. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk merenungkan kisah orang-orang yang sakit yang disembuhkan oleh Yesus. Kita semua tahu sakit merupakan keadaan yang tidak dikehendaki oleh kita semua. Karena harapan setiap orang yang sakit hanyalah cepat sembuh dan sehat kembali. Apalagi dalam kategori sakit yang berat, pasti menghalangi dan menyebabkan orang tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan tentang orang sakit, seorang anak dan seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Sementara mereka juga mendengar bahwa Yesus telah menyembuhkan banyak orang dari pelbagai macam penyakit mereka. Ketika Yesus berkeliling di kota dan masuk ke rumah ibadat, datanglah kepala rumah ibadat itu dan memohon dengan sangat kepada Yesus. "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Dari kata-katanya itu, bisa kita pastikan bahwa memang ia sangat menaruh harapan pada kuasa Yesus. Bahkan ia mengimani bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan anak perempuannya yang hampir mati dengan meletakkan tangan atasnya. Akhirnya, Yesus sampai ke rumah kepala rumah ibadat. Banyak orang berkerumun dan merasa yakin bahwa anak ini sudah mati. Namun Yesus mengatakan bahwa anak itu tidur dan tidak mati. Lalu sabdanya, "Talita kum," yang artinya bangunlah. Seketika itu anak perempuan itu bangun dan berjalan. Ia telah menjadi sembuh. Iman bapaknya atau orang tuanya yang begitu besar kepada Yesus membawa penyembuhan kepada anaknya. Sementara itu di antara banyak orang ada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun.
Ia sudah berobat ke beberapa tabib, namun tidak sembuh-sembuh juga. Akhirnya ia berkata bahwa asal saja ku sentuh jubah Yesus, saya yakin akan sembuh. Tindakan menyentuh jubah Yesus disertai kepercayaan pada daya kuasa Yesus menyembuhkan perempuan itu. Dan itulah keyakinan iman pada Yesus yang akhirnya membawa rahmat kesembuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, jadi kalau kita renungkan dan kita sungguh dalami pengalaman-pengalaman orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus, itu karena imannya akan Yesus yang menjadi kunci penyembuhan bagi mereka yang sakit. Penyembuhan dengan mujizat pada intinya membawa orang sakit itu untuk semakin dekat dengan Allah lewat karya-karya Yesus. Tentulah kegembiraan dan kelegaan dialami oleh kedua orang yang disembuhkan itu. Memang karya penyelamatan Yesus menjadi nyata dan konkret untuk setiap orang yang beriman kepadanya. Maka marilah kita pun juga membuka hati kita dan seluruh diri kita ini, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu membimbing, mendampingi kita. Dan ketika kita sakit, kita pun akan memperoleh rahmat, kesembuhan, dan kesehatan kembali. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari dosa bersihkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya, hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.